Halo, selamat datang di Nyambung bersama kami Dina Prapto Raharja ditemani co-host saya Nadila Amani. Oke, mungkin sekarang aku mau tanya ke Bu Dina ya. Kan Ibu kemarin sudah melakukan penelitian tentang pelaksanaan JKN ini. Menurut Ibu dari hasil penelitian, apa sih masalah-masalah umum yang biasanya dihadapi masyarakat yang mau mengakses layanan JKN itu? Jadi penelitian saya itu sumber informasinya atau sumber datanya itu dari berbagai pihak ya. Jadi bukan hanya sepihak dari pasien, tetapi kita juga mengecek ke para petugas dari rumah sakit, kemudian juga petugas dari BPJS Kesehatan. Jadi ini sudah ditriangulasi lah. Nah, beberapa masalah yang ternyata umum masih disebutkan oleh mereka dan sering ditemukan, itu yang pertama adalah masih ada kesenjangan antara aturan JKN dengan bagaimana itu diinterpretasikan dan diterapkan oleh fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Jadi pemerintah bahasanya seperti apa di lapangan, pengertiannya bisa beda gitu. Kemudian yang biasanya dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan, petugas-petugas di frontline gitu ya, biasanya mereka harus cek dulu nih ke rumah sakit, dicek dulu benar nggak pemahamannya, dan seringkali mereka bilang kadang-kadang ganti petugas, memang seringkali pengertiannya jadi beda gitu. Di tempat lain saya menemukan bahwa ternyata aturan rumah sakit soal verifikasi peserta JKN itu nggak sama, jenis dokumennya apa saja. Jadi peserta JKN di sini juga mesti pinter-pinter ya, sering cek gitu di daerah tempat tinggal mereka itu prasyarat dokumen yang harus dibawa ketika mereka sakit atau mau berobat itu apa aja, karena belum tentu sama setiap rumah sakit. Kemudian yang kedua, memang di tataran pengetahuan masyarakat soal prosedur pengambilan manfaat itu masih relatif lemah. Jadi ada saja orang yang tidak mengikuti prosedur berjenjang yang ada di daerahnya. Nah, problemnya di sini ternyata ditemukan juga ada variasi yang belum tentu dikenal oleh masyarakat tentang penerapan rujukan berjenjang itu. Jadi setiap daerah bisa jadi aturan rujukan berjenjangnya nggak semudah yang dibayangkan dari rumah sakit, dari puskesmas ke tipe D, kemudian tipe C, tipe B, itu nggak semudah itu karena ada aturan zonasi. Nanti Bang Timbul kita bisa bahas juga soal itu, realisasi faktanya gimana di lapangan. So, tadi Bang Timbul juga sempat sebut dan ini juga muncul di penelitian saya, masyarakat itu pada umumnya nggak tahu bahwa sejumlah layanan nggak bisa diakses karena dia harusnya ditanggung bukan sama JKN. Misalnya kalau dia kecelakaan lalu lintas atau karena KDRT ya, kekerasan rumah tangga, atau dia trafficking atau berantem, tawuran, itu juga nggak di cover tuh. Jadi hal-hal seperti ini berarti masyarakat harusnya kemana gitu, solusi on the spot ya ketika terjadi seperti itu gimana. Lalu yang keempat itu masalah tentang spesifisitas dari aturan JKN sendiri itu masih banyak kurangnya. Jadi petugas di lapangan ternyata kerap kali juga masih tanda tanya terkait misalnya satu rumah sakit itu kalau seseorang yang sakit dia harus dirujuk ke rumah sakit yang bukan di wilayahnya gitu. Sebenarnya kan JKN itu prinsipnya portabilitas, artinya dimanapun di seluruh Indonesia kalau orang Indonesia sakit harusnya dia bisa gitu mengakses. Ternyata ada aturan yang mengatakan maksimum dia hanya boleh 3 kali dirawat di tempat yang bukan domisilinya gitu. Nah, problemnya di sini yang disebut domisilinya itu, yang disebut daerah yang masih di wilayah yang ditanggung itu apa? Itu nggak ada. Itu kata petugasnya. Jadi solusinya apa? Case by case, kasus per kasus. Nah, ini menyulitkan ya buat masyarakat. Kemudian yang kelima, saya juga menemukan bahwa masyarakat tadi yang terutama yang kurang mampu, yang harusnya dapat kartu KIS itu, seringkali nggak tahu ketika
kartunya itu ternyata udah nggak aktif, dia sudah di drop, udah nggak masuk di daftar miskin. Nah, status kepesertaan ini seringkali mengejutkan, apalagi kalau taunya baru ketika lagi butuh gitu, lagi sakit. Kemudian yang keenam, ada masalah administrasi yang memang butuh waktu ya. Ketika masyarakat itu ternyata telat bayar misalnya gitu. Karena ya masalah ekonomi apalah, dia telat bayar, dia peserta mandiri. Berarti kan harusnya rutin setiap bulan dia bayar. Dia bayar nih pas sakit, dia ingat, oh saya belum bayar. Dia pergi ke minimarket untuk bayar karena udah tutup di tempat lain kan. Ternyata nggak masuk, nggak tercatat. Nah ternyata secara sistem elektronik nih, antar BPJS itu diakui masih ada masalah time lag ya. Artinya kesenjangan waktu antara orang bayar dengan dia tercatat sudah lunas gitu. Jadi itu bisa, konsekuensinya kadang-kadang bisa panjang buat orang yang sakit. Demikian pula kalau ternyata masyarakat itu data kependudukannya salah, entah namanya nggak matching antara kartu JKN-nya, kartu KIS-nya dengan NIK-nya ya, nomor induk kependudukannya di KK atau di KTP ternyata nggak sama atau alamatnya udah pindah, itu bisa jadi keterlambatan layanan juga, karena rumah sakit kemudian atau vaskes lah ya, secara umum fasilitas kesehatan kemudian maunya itu diverifikasi dulu, selesaiin dulu baru boleh perawatan. Nah padahal kan namanya juga orang sakit ya. Nah terakhir yang tadi juga sempat disinggung Mbak Timbul, yaitu orang-orang yang bekerja sebagai pegawai seringkali itu justru nggak tahu bahwa ada pelanggaran oleh pemberi kerja pada majikannya. Majikannya itu tidak menyelesaikan administrasi JKN, entah telat bayar atau dia dia sudah di PHK tapi nggak dilaporkan, sehingga ketika si pasiennya sakit nih, si pekerjanya sakit, dia nggak eligible, nggak berhak dapat gitu katanya. Jadi masalah-masalah seperti ini lagi-lagi bukan. Jadi intinya saya mau gambarkan di sini, seringkali masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya bukan pihak-pihak yang salah atau bertanggung jawab, tapi dia harus menanggung beban dari prosedur yang harus dipenuhi rumah sakit, penyelesaian masalah administrasi yang sebenarnya juga bukan salahnya dia juga gitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan layanan itu akhirnya tidak bisa diterima atau tertunda, bahkan itu kadang-kadang membahayakan membahayakan nyawa lah ya gitu. Nah, mungkin Bang Timbul mau menambahkan soal ini, Bang. Ya, jadi memang persoalan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan kan edukasinya kurang, sosialisasinya kurang, regulasinya berubah cepat, sehingga ketidaktahuan menyebabkan persoalan. Nah, apalagi ditopang oleh ketidaksiapan daripada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, misalnya khususnya BPJS Kesehatan untuk melakukan bantuan begitu. Ketika pasien JKN disuruh beli obat, kan dia tidak tahu obat ini masuk Fornas atau tidak. Dia tidak akan pernah tahu dia. Disuruh beli, ya dia beli. Kan begitu. Nah, harusnya disitulah muncul peran dari BPJS Kesehatan sehingga bisa mengatakan, oh ini tidak ditanggung oleh Fornas. Makanya harus kita tanya ke dokter, obat pengganti yang ada di Fornas apa? Nah, ini kan persoalan si pasien tidak tahu sehingga harus dibantu. Nah, itu yang memang akhirnya tidak maksimal dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Akhirnya kita yang ikut untuk mengatakan, oh ini masuk Fornas, kalaupun harus disuruh beli obat, beli saja, karena memang apotik mengatakan habis, kita positif saja, tinggal kwitansinya nanti dibawa yang asli, kita serahkan ke BPJS Kesehatan. Nah ini solusi yang seperti ini yang harusnya dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tapi memang kan faktanya BPJS Kesehatan di rumah sakit itu kan, kalau yang normal ya, belum di masa pandemi ini, jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Jam 5 ke atas tidak ada lagi. Nah ini persoalan bagaimana akses yang langsung bisa ditangani oleh BPJS untuk menangani kasus gitu ya. Karena intinya tidak punya pengetahuan
apalagi masyarakat miskin. Mohon maaf, kita pastikan baca perpres aja belum pernah, mungkin mereka belum tahu. Nah, tapi kan kita harus bilang bahwa salah satu hak dari peserta adalah mengetahui informasi, mengetahui manfaat daripada program yang diikutinya sesuai pasal 15 dan 16 Undang-Undang SJSN. Oleh sebab itu, maka BPJS wajib memberikan informasi itu. Nah, ini yang lag ya antara pengetahuan dengan regulasi yang selalu berubah, edukasinya, sosialisasinya telat ya, tidak banyak dilakukan. Dan kitalah yang melakukan advokasi itu, sehingga memang kita senang untuk melakukan advokasi ini, berharap pasien yang kita bantu akan menceritakan lagi, oh kalau obat harusnya begini-begini. Jadi kami pun melakukan advokasi, bukan advokasi sekedar menyelesaikan bahwa kami menyelesaikan kasusnya, enggak. Kita menginformasikan supaya si pasien juga, peserta, teredukasi. Ketika dia punya tetangga atau saudara yang lainnya mengalami hal yang sama, dia tahu caranya, oh ini, gitu. Sampai kalaupun menangani gagal, ya paling suruh telepon Pak Timbul, lah ini. Jadi kita berharap ada edukasi kepada peserta sehingga mereka bisa mengerti bahwa manfaatnya begini, ketentuannya begini dan sebagainya. Itu saya tambahan.